Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvi Dinda Amelia, NDH 12, Angkatan 2 Latsar Kota Sukabumi. BKPSDM Kota Sukabumi adalah perangkat daerah yang mengelola kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. BKPSDM Kota Sukabumi terletak di Jalan Samsudin SH nomor 43 Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Visi misi BKPSDM Kota Sukabumi. Visi BKPSDM Kota Sukabumi adalah mewujudkan tata kelola ASN yang berkepribadian, profesional, dan disiplin. Misi BKPSDM Kota Sukabumi adalah 1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian. 2. Membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten, dan kompetitif. 3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepegawaian. Struktur organisasi BKPSDM Kota Sukabumi. BKPSDM Kota Sukabumi dipimpin langsung oleh Kepala Badan. Di bawahnya terdapat sekretaris, bidang pengembangan sumber daya manusia, dan bidang kepegawaian. Sekretaris membawahi Subag Umum dan Kepegawaian serta Subag Perencanaan dan Keuangan. Bidang pengembangan sumber daya manusia membawahi Subid Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Subid Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta Subid Data dan Pemetaan Kompetensi. Untuk bidang kepegawaian membawahi Subid Pengadaan dan Pengembangan Karir, Subid Mutasi, Kepangkatan dan Informasi Kepegawaian, serta Subid Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur. Tugas pokok dan fungsi Subbidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Informasi Kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi Subbidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Informasi Kepegawaian adalah menangani proses mutasi dan kenaikan pangkat, menyusun SOP dan petunjuk teknis bidang mutasi, kenaikan pangkat dan informasi kepegawaian, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan di bidang kepegawaian, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan di bidang terkait. Standar pelayanan Subbidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Informasi Kepegawaian. Terdapat 3 layanan, yaitu layanan subbidang mutasi, layanan subbidang kenaikan pangkat, serta layanan subbidang informasi kepegawaian. Untuk layanan subbidang mutasi mencakup mutasi antar perangkat daerah dalam satu pemerintah daerah, mutasi antar daerah atau instansi, mutasi internal, serta mutasi karena penyesuaian jabatan. Untuk layanan subbidang kenaikan pangkat mencakup kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Untuk layanan subbidang informasi kepegawaian mencakup penyediaan data kepegawaian ASN, pelayanan surat keterangan kepegawaian, pelayanan statistik ASN, pemberian informasi dan status kepegawaian, serta layanan informasi publik terkait kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peran Subbidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Informasi Kepegawaian. BKPSDM mempunyai tujuan yaitu mengelola ASN secara profesional. Hal ini diimplementasikan oleh Subid ini dengan membantu BKPSDM menyiapkan SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, meningkatkan profesionalisme, etos kerja, serta kualitas layanan ASN seperti mengadakan atau mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh BKN. Kemudian, mewujudkan ASN yang kompeten, berintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini diimplementasikan dengan mendukung penempatan ASN yang tepat sesuai dengan kompetensi, dengan mengusulkan ASN dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Ketiga adalah mendukung terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang diimplementasikan dengan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, seperti pembukaan CPNS, P3K maupun pada saat pengadaan seleksi jabatan tinggi pratama yang dilakukan secara transparan dari mulai pendaftaran hingga pengumuman hasil. Perwujudan Smart ASN. 1. Berintegritas, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika. 2. Nasionalisme, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Profesionalisme, yaitu kompeten, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 4. Berwawasan global,
yaitu terbuka pada perkembangan dunia, serta mampu bersaing secara internasional. 5. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mampu bekerja dengan sistem e-government. 6. Menguasai bahasa asing. Dan 7. Hospitality atau keramahan, yaitu melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan solutif.